Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Sulistyo dari SMK Negeri 4 Bojonegoro. Saya CGP angkatan kelima dari Kabupaten Bojonegoro. Selama saya belajar dalam pendidikan calon guru penggerak ini, saya mendapatkan banyak sekali ilmu-ilmu baru. Saat ini saya belajar di kelas 5.13 di kelompok A pada angkatan kelima tersebut. Karya yang ingin saya sampaikan tentang demonstrasi konstekstual ini yaitu berkaitan tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu tentang bagaimana merdeka belajar di era pandemi COVID-19 ini berupa video pendek. Dalam video ini berisi tentang 3 konsep pendidikan di masa pandemi, yaitu ing ngarsa sung tulodo, di depan kita memberi contoh, ing madya mangon karsa, di tengah kita memberi bimbingan, tutwuri handayani, di belakang kita memberi dorongan. Video ini menceritakan tentang bagaimana situasi masyarakat kita selama masa pandemi COVID-19, khususnya dampaknya bagi dunia pendidikan. Maka kami sebagai pendidik harus mencari metode dan model pendidikan yang tepat bagi murid-murid kami. Dan pada akhirnya dari filosofi Ki Hajar Dewantara ini akhirnya menciptakan murid-murid yang mandiri dalam belajar dan tetap berprestasi di masa pandemi COVID-19 ini. Demikian dari saya. Selamat menyaksikan video berikut ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus positif virus corona di Indonesia terus bertambah selama hampir 1 tahun ini. Rasio positif belum menunjukkan penurunan dengan persentase 29,4% yang masih jauh dari standar Organisasi Kesehatan Dunia yang menetapkan angka 5%. Pandemi COVID-19 menyebabkan peningkatan angka pengangguran, memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap perekonomian. Banyak masyarakat yang mengeluh dan terhenti aktivitasnya karena pandemi, dan ini terjadi hampir setiap negara di dunia. Kurangnya perlengkapan kesehatan menjadi salah satu masalah saat pandemi ini. Banyak berita negatif di media-media yang menayangkan tentang COVID-19, sehingga terlalu banyak juga berita-berita masuk dalam pikiran yang bisa jadi sampai dapat menurunkan imunitas dan kesehatan tubuh kita. Sehingga imunitas tubuh yang lemah lebih rentan terkena COVID-19. Selain itu, kecemasan juga banyak terjadi di masyarakat. Menurut ahli kejiwaan, Dr. Andri menyebutkan kecemasan ini muncul karena stres yang berlebihan. Gitu. Nah, kita tahu bahwa ada keadaan stres yang berlebihan, maka sistem saraf pusat kita, otonom kita itu akan bekerja terlalu aktif. Ya, simpatis dan parasimpatisnya itu yang harusnya seimbang menjadi tidak seimbang. Sehingga kalau misalnya salah satunya nggak seimbang, terjadilah gejala-gejala fisik yang misalnya seperti rasa seperti sesak, ya, padahal sebenarnya itu perasaan tercekik di leher gitu ya. Kemudian juga jantung berdebar-debar, rasanya kayak orang meriang, seperti itu. Pandemi ini juga berdampak ke beberapa aspek penting yang memang harus terus berjalan. Salah satunya adalah aspek pendidikan. Dalam profesi saya sebagai seorang pendidik, maka kendala yang saya alami dalam pembelajaran saat ini, yang dulunya kita dipersiapkan dalam pembelajaran secara tatap muka,
akhirnya kita dipaksa untuk pembelajaran secara daring, maka kendalanya adalah kuota dari siswa, khususnya kuota internet. Menggunakan metode pembelajaran blended learning, yaitu sebuah pembelajaran yang dilakukan gabungan antara pembelajaran tatap muka dan pembelajaran secara daring full, sehingga proses pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka proporsional, artinya ada siswa 50% yang dipanggil untuk belajar di sekolah dan ada siswa yang tetap belajar daring di rumah. Saya sebagai pelajar cukup kesulitan untuk melakukan pembelajaran pada saat ini. Dalam proses belajar daring ini, saya merasa sebagai murid sekaligus guru untuk diri saya sendiri dalam proses memahami materi yang telah disampaikan. Sebenarnya masih banyak yang terdampak dari pandemi ini. Banyak pihak yang melakukan gerakan sosial untuk membantu satu sama lain, mulai dari membagikan sembako sampai penggalangan dana pun dilakukan. Lantas, kita semua pasti bertanya-tanya, kapan pandemi ini akan selesai? Menjaga diri sendiri dengan meningkatkan imunitas dan kesehatan tubuh dan selalu menaati protokol kesehatan yang berlaku sangat penting untuk dapat menjauhkan resiko terkena COVID-19. Dengan ini, kita dapat menjaga diri sendiri dan orang-orang terdekat yang kita sayangi. Kenali dan mulai dari diri sendiri.